pelajaran. Bertemu kembali di channel Pelangi Gimbara. Pasti kalian sudah siap-siap untuk belajar kan? Kalau sudah siap, buku dan perlengkapan belajarnya disiapkan. Kalau sudah, sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Nah, sambil itu kalian menyaksikan pembelajaran untuk hari ini. Nah, selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa untuk memulai pelajaran pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Kami ada sampai pagi ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dan semua karena kebaikan Tuhan. Bapa di surga, kami memulaikan pelajaran hari ini. Tuhan, buka hati kami dan pikiran kami agar kami bisa memahami dan mengerti pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik anak-anak, kita langsung saja masuk dalam pembelajaran di pertemuan ketiga hari ini ya. Tema kita hari ini adalah saling mengasihi anggota keluarga. Nah, nanti boleh dibaca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21 ya. Itu menceritakan tentang kasih di dalam keluarga. Anak-anak, mungkin kita sudah tahu apa itu kasih. Atau kita juga bertanya, apa ya arti kasih? Nah, ayo sekarang kita buka Alkitab kita. 1 Korintus dalam perjanjian baru. Ya, 1 Korintus pasal 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Oke, sudah semua dibuka? Nah, ayo buka di dalam Korintus dan baca di dalam hati ya. Nah, ayat itu berkata bahwa kasih itu adalah sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu rela berkorban. Kasih itu saling berbagi. Nah, itu adalah kasih. Nah, di dalam 1 Korintus itu anak-anak menceritakan arti kasih. Ya. Nah, di ayat 1-nya berkata bahwa percuma kita mempunyai apapun ya, harta atau kata-kata yang atau ilmu yang tinggi, tetapi kalau kita tidak punya kasih, itu semua tidak ada artinya. Ya. Nah, hidup ini ada artinya apabila di dalamnya ada kasih. Kasih itu mulai dari keluarga, lingkungan, dan lebih luas lagi. Itu kasih. Nah, Tuhan telah memberikan keluarga yang sangat baik kepada kita. Tuhan memberikan kita orang tua ya, ayah, ibu. Tuhan juga berikan kita saudara, kakak, adik ya. Kita dapat bersyukur kepada Tuhan dengan cara saling mengasihi anggota keluarga. Mengapa kita harus mengasihi? Jawabannya adalah karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Firman Tuhan berkata setiap orang yang mengasihi Tuhan berarti juga mengasihi sesamanya. Dimulai dari keluarga dan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Dan lebih luas lagi kepada orang yang kita temui, yang kita jumpai, kita harus mempunyai kasih. Ya, ini perkataan ini artinya bahwa kalau kita berkata mengasihi Tuhan, buktinya kita bisa mengasihi sesama kita. Ya, kalau kita tidak bisa mengasihi sesama, jangan berkata mengasihi Tuhan. Tetapi mulai dari mengasihi sesama, itu mengasihi Tuhan. Ya, itu kuncinya hari ini anak-anak. Mengasihi sesama berarti kita mengasihi
Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi sesama, ya. Nah, kita juga bisa meneladani tokoh Alkitab yang menunjukkan sikap saling mengasihi dalam keluarga. Ya. Yang pertama itu adalah mengakui kesalahan. Kita harus bisa mengakui kesalahan yang sudah kita lakukan. Kesalahan apa contohnya? Nah, contohnya tidak sengaja mengambil barang temannya. Iya kan? Tiba-tiba temannya nyari, "Di mana pensil saya ya? Kok buku saya hilang?" Ya kan? Ya, tadi yang sudah ambil itu harus bisa mengakui kesalahannya. "Maaf ya, tadi saya sudah mengambilnya. Maaf ya, sekarang saya kembalikan." Ya, itu mengakui kesalahannya. Kalau di rumah kita lihat ada uang di lemari atau di meja atau di sakunya mama, kita ambil ya. Terus mamanya nyari, marah-marah ya kan, mamanya marah-marah. Ya, sebelum mamanya marah besar, kita harus mengakui kesalahan kita terlebih dahulu. Mama nyari uang ya? Iya. Minta maaf ya mama ya, tadi saya sudah ambil, saya sudah beli jajan. Maaf ya mak, besok saya tidak melakukan lagi, besok saya tidak mengulanginya lagi ya mak. Nah, itu kan sudah mengakui kesalahannya. Itu baru anak Tuhan yang benar ya. Dan kalau kita sudah mengakui kesalahan itu jangan diulangin lagi. Ya. Kalau kita sudah tahu itu salah, jangan ulangin lagi ya nak ya. Karena firman Tuhan mengajarkan kita, setiap kesalahan yang sudah kita lakukan, Tuhan mengampuni kita dan sesama kita juga mengampuni kita, tetapi jangan mengulanginya lagi. Salah satu kali, jangan ulangin lagi, ya. Yang kedua adalah saling berbagi. Nah, kalau pelit itu bagus enggak ya? Tidak. Tentunya kalau namanya berbagi, apapun yang kita punya dan kita melihat sesama kita dia tidak punya, hendaklah kita saling berbagi. Entah apalah itu. Kalau di sekolah sering kita lihat teman kita, kok dia diam aja, dia tidak ada jajan. Apa yang kita lakukan? Tindakan apa yang seharusnya kita lakukan anak-anak? Berbagi, ya. Kita lihat teman kita, dia tidak menulis, ternyata dia tidak punya pensil. Apa yang kita lakukan? Kasih minjemkan dia pensil, ya. Kasih pinjam dia pensil. Iya, dan kalau banyak, kasih dia 1 pensil. Nah ini teman, saya kasih kamu pensil ya, simpan yang baik, supaya besok bisa nulis lagi. Hebat anak Tuhan ya, saling berbagi. Bukan hanya itu aja anak-anak, kita juga harus saling berbagi doa. Ya, kita mendoakan papa mama, kita mendoakan teman-teman di sekolah kita mendoakan juga bapak ibu guru di sekolah, ya. Dan kita juga berdoa untuk diri kita, ya, supaya menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua dan juga kepada bapak ibu guru di sekolah, apalagi kepada Tuhan, ya. Yang ketiga adalah saling memaafkan. Tentunya kita semua pernah melakukan kesalahan, iya bukan? Pasti. Tetapi tandanya anak Tuhan adalah dia memaafkan, dia minta maaf. Itu bedanya. Ya, kita saling
memaafkan, ya, kita juga mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan kesalahan, karena itu tidak baik. Itu merugikan diri kita sendiri, anak-anak. Tetapi yang baik itu melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah bersalah kepada kita. Ya. Tuhan mengajarkan kita, ampunilah sesamamu. Ya, kalau dia sudah berbuat jahat, ya, sengaja atau tidak sengaja, kita harus mengampuninya. Ya, jangan menyimpan, ya. Kalau hari ini selesai hari ini, besok jangan ingat lagi. Karena beda, ya. Contohnya hari kemarin adalah hari Senin dan sekarang adalah hari Selasa. Ya, kalau hari Senin kemarin kita melakukan kesalahan atau orang lain melakukan kesalahan kepada kita, jangan diingat hari Selasanya karena harinya sudah beda. Ya, hari Senin, hari Selasa sudah beda. Ya. Nah, kalau hari Senin terjadi kesalahpahaman atau bertengkar sama temannya, itu selesai saat itu. Besok jangan dibawa lagi, ya. Saat itu selesai. Nah, itu namanya saling memaafkan. Kalau kita salah, segera minta maaf. Ya. Dan kita juga harus cepat memaafkan orang lain. Ingat, jangan disimpan. Ingat, jangan bawa keesokan harinya. Tidak boleh itu, kata firman Tuhan. Kalau hari ini bertengkar, hari ini selesai. Tidak boleh dibawa besok. Dan pertengkaran itu tidak bagus. Nah, sering terjadi itu antara kakak beradik atau antara teman-teman di sekolah. Ya. Nah, saat itu juga harus selesai, tidak boleh berlama-lama. Kalau berlama-lama, kita yang rugi, ya, kita yang sedih, ya, kita yang memikirkan terus. Nah, kalau hari ini selesai, berarti tidak ada pikiran lagi, ya kan, tidak ada lagi kesedihan. Sudah aman, kita bermain bersama, kita ketawa-ketawa bersama. Nah, itu anak Tuhan yang hebat, ya. Nah, itu anak-anak pelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Bisa bermanfaat bagi anak-anak yang sedang belajar sekarang. Ayo kita melakukan firman Tuhan, ya. Kita harus saling mengakui kesalahan kita saling berbagi, dan kita saling memaafkan. Karena itu adalah firman Tuhan. Nah, itu anak-anak untuk hari ini. Tentunya semua anak-anak sudah paham, ya, apa yang Misyani sudah sampaikan. Dan jikalau masih ada yang belum dipahami, silakan ditonton ulang di channel SD Pelangi Jimbaran, ya. Nah, kita menutupnya di dalam doa. Ayo anak-anak, ambil sikap yang baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan telah memberikan keluarga yang baik kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan keluarga yang terbaik kepada kami. Ajarkan kami, ya Tuhan, agar kami selalu saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah. Jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa dan beristirahat yang cukup. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, menarik kan ya pembelajaran video yang sudah divideoin oleh Bapak Ibu guru. Kalau nanti anak-anak ada yang belum mengerti, anak-anak bisa
pelajari kembali, membuka kembali di channel YouTube Video Pelangi Jimbaran. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya dan tetap semangat and